Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Sehat ya semuanya? Alhamdulillah sehat. Di tengah-tengah mengajar nggak apa-apa lah ya. Ini kan juga untuk kebaikan Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi ini saya itu heran. Di grup saya itu kan kalau Bapak Ibu tengok ini sudah masuk grup semua ya. Ini saya fasilitasi karena saya pengennya Bapak Ibu semua lulus dalam mata kuliah ini. Saya tidak nilai, yang penting Bapak Ibu itu mengerjakan semua yang diinstruksikan di e-learning itu. Ya, kerjakan aja apa adanya begitu ya. Terus ini secara umum dulu ya. Kalau Ibu Bapak cek itu di grup saya bagian terakhir itu ada yang WA begini. Selamat pagi, mohon maaf. Saya kok tidak ada link webnya nggih. Coba dilihat di WA yang itu. Betul, ada yang seperti itu. Nah, itu bisa jadi dia bukan dari ampuan saya, tapi dia masuk grup saya. Nah, ini nggak tahu ini kok bisa masuk grup saya begitu. Nah, saya biarin, nggak apa-apa ya. Kalau yang benar-benar ikut ampuan saya itu di e-learning pasti ada link Microsoft Teams ini, kan gitu ya. Dan nama saya juga ada di situ. Di beberapa itu ada yang masuk tapi bukan dari mahasiswa saya, jadi saya biarkan nggak apa-apa. Kemarin juga ada yang dari Bali. Yang dari Bali juga dia masuk saya, padahal penampilannya bukan saya. Nah, boleh masuk grup saya bebas, cuma kan saya nggak berhak menilai kan akhirnya. Kan kasihan juga. Oke, sebelumnya saya share dulu dan materinya. Oke, jadi perkenalan sudah tampil ya di layar monitor Bapak Ibu ya. Oke, kalau belum nanti saya Jadi sebenarnya ini web 1 tentang pemantapan kemampuan mengajar. Jadi mata kuliah ini nanti akan saya pantau dengan 4 kali tutorial webinar seperti ini ya. Yang pertama ini hanya untuk bincang ringan bagaimana arah mata kuliah ini sehingga nanti Bapak Ibu semua itu dapat mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Jadi ya, aja Pak Said. Nah, kemudian apa sih overview dari mata kuliah ini? Jadi secara gambaran ya, dampaknya mata kuliah memberikan saran dan kritik terhadap kemampuan Bapak Ibu mengajar supaya kemampuan Bapak Ibu mengajar menguasai kelasnya itu sangat baik. Tidak grogi, karena apalagi di video kan. Nah, ya nanti akhirnya Bapak Ibu dapat merancang sesuai RPP itu nanti terlaksana atau tidak ya. Maka dalam mata kuliah ini semua sesi baik dari sesi 1 sampai sesi 8 ya, sesinya sampai sesi 8 kayaknya ya, itu semua upload video praktek mengajar berdasarkan tema yang beda-beda tiap. Nah, kemudian ini ada 8 sesi sudah saya rangkumkan. Yang pertama adalah ini tugas 1 ya. Tugas 1 itu kemarin sudah saya sampaikan di grup sampai nanti saya bukakan juga di e-learning sampai tanggal 22 Oktober. Jadi masih lagi 2 minggu ya. Nah, ya pembelajarannya yang pertama ya sesi 1 yang kemarin itu membuat RPP 1 dan RPP 2. 1 dan RPP 2 itu maksudnya bagaimana Pak? Ya tentunya dengan materi yang berbeda. Ya, pelajaran yang berbeda. Oke, boleh 1 matematika, 1 bahasa Indonesia, atau disesuaikan saja dengan kondisi di
dukungan Bapak Ibu. Kemudian setelah membuat RPP, silakan nanti dipraktekkanlah RPP tersebut. Nah, saat mempraktekkan RPP tadi tentunya harus ada video nanti yang akan diupload, ya. Video itu nanti silahkan caranya, kalau yang lebih bagus sih memang tiga sisi. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya satu sisi nggak apa-apa. Kalau anak-anak PPG itu dia 3 sisi. Belakang menyorot ke depan ke guru, samping kanan, samping kiri. Nah, ada yang diatur nanti kameranya yang ada yang nyorot siswa. Ini nanti kelihatan eye contact-nya dengan siswa bagaimana. Jadi tidak hanya sekedar Bapak Ibu itu menyampaikan materi, tetapi keluasan Bapak Ibu. Nah, ini nanti diasah di mata kuliah ini. Inti seorang guru itu adalah menguasai kelas. Kalau Bapak Ibu sudah menguasai kelas, itu nanti siswa yang bagaimanapun dengan karakternya itu sangat mudah sekali. Bahkan nanti akhir dari mata kuliah ini tuh Ibu Bapak menjadi guru yang ditunggu kehadirannya oleh siswa. Kalau Bapak Ibu nggak hadir di kelas itu guru siswa itu kayak menanti. Aduh, nggak ada Bapak ini nggak ada. Nah, itu nanti efek dari mata kuliah ini seperti itu. Oke. Jadi silakan kuasai kelas itu. Nah, untuk materi itu kan bisa berkembang. Kemudian di tugas 1, masih di tugas 1, ada refleksi. Silakan buat refleksi. Refleksi itu nanti terkait dengan hasil pembelajaran di kelas itu. Ya, tentunya ada supervisor yang mengawasi ya. Ya, silakan nanti supervisor yang mengawasi nanti disesuaikan siapa begitu ya. Oke. Kemudian di sesi yang kedua itu mengulang sama ya. Ini kita kan sudah masuk sesi kedua sebenarnya ya toh. Nah, di sesi kedua ini sudah mengulang kegiatan yang sama, selalu membuat RPP lagi, RPP yang ketiga dan RPP yang keempat, dipraktekkan, membuat refleksi, ada lembar observasi gitu. Kalau bingung lembar observasinya seperti apa, nanti bisa di searching, bisa kita cari sama-sama. Saya nanti ada contohnya, bisa saya kasih contoh dalam saya ini juga melaksanakan penelitian juga untuk studi doktoral saya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga juga sama, sesi ketiga ya Bapak Ibu. Yang ketiga kalau Bapak Ibu amati ini sudah saya rangkum, membuat RPP lanjutan ya 45 ya ini ya, harusnya 456 ya. Dan selanjutnya merefleksikan dan mempraktekkan di video. Nah, sesi ketiga, sesi keempat juga sama ya dengan RPP lanjutan. Kemudian sesi kelima RPP lagi, RPP 7 ke 8 dan silakan di video lagi, diupload lagi tugasnya. Kemudian ke-6, ke-7. Nah, yang ke-8 ini adalah akhir dari sesi kita, yaitu adalah memperbaiki atau menyempurnakan laporan. Jadi nanti ada laporan terkait dengan PKM ini. Laporannya seperti apa, Pak? Nah, itu sambil berjalan. Yang penting nanti saya akan buatkan untuk laporannya akan saya buatkan template biar nanti seragam untuk kelas kita gitu ya. Template dalam membuat laporannya seperti apa. Oke. Yang penting adalah Bapak Ibu semuanya melaksanakan kegiatan membuat RPP 1 sampai dengan sesi 1 sampai sesi 7 dan mempraktekannya. Begitu ya. Nah, kemudian saya akan masuk di sini. Oke. Sudah tampil ya. Bapak Ibu, ini ada di sesi 1. Saya sudah masuk di e-learning dari Universitas Terbuka. Di sesi 1 itu ada, kalau Bapak Ibu cek, ya di situ ada format jurnal untuk reflektif. Jadi nanti reflektifnya seperti apa? Lah ini nanti ada ya. Yang tadi saya sampaikan ada bentuk reflektif. Lah itu sudah ada formatnya. Ya, formatnya adalah seperti ini. Oke. Nama pengamat siapa ya. Jadi ini sudah ada, nanti bisa di-download di e-learning masing-masing. Ya, nanti diisi setiap praktek mengajar pada setiap sesi. Kemudian ada diskusi. Nah, silakan diskusi ini. Lah ini sudah ada yang berdiskusi bagus. Tentunya
akan ada poin sendiri bagi yang ikut diskusi. Ya, ini belum saya bantu jawab ya. Nanti akan saya respon satu persatu. Yang penting masukkanlah keluh kesah Bapak Ibu di situ. Tapi keluh kesah yang berhubungan dengan pembelajaran ya. Oke, itu. Kemudian nah, ini yang sudah ada tugas praktek 1. Nah, tugas praktek 1 ini yang baru masuk, baru 6 orang. Jadi terdetek semua. Di sini perhatikan, selalu dilihat ini adalah pembukaannya. Kemudian due date-nya adalah terakhir tanggal 22 Oktober. Begitu ya. Jam 12 malam. Nah, kita lihat nih sedikit. Nah, kita akan evaluasi sedikit yang sudah dikerjakan teman-teman semua ya. Nanti tetap ada nilai grade yang akan saya berikan. Begitu. Jadi saya menginginkan Bapak Ibu semuanya setiap kalau ada kesempatan untuk tag video, ambil video dalam kelas, silakan diambil. Supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu itu enak gitu, nggak tertumpuk-tumpuk. Karena kan nggak tertumpuk-tumpuk tugasnya, setiap minggu selalu upload loh ini, ya toh. Tuh, ini coba kita cek. Ini punya Bu Putu Ogi nih. Oke. Nah, ini lembar observasi dari ini contohnya. Oke, nah ini lembar observasinya. Nah, sudah ada template-nya. Nah, template-nya itu ada ini bisa di search ya. Nah, ini bagi yang masih bingung. Template-nya seperti apa, Pak? Template-nya di buku PDGG 4209 ya. Oke, di situ ada template lembar observasi kemampuan melaksanakan pembelajaran. Ya, seperti ini. Oke. Silakan di-download, nanti dicentang siapa yang melakukan observasi. Ini harusnya ada tanda tangan, tapi kenapa nggak ada tanda tangan begitu ya? Oke. Kemudian kita masuk lagi, mana tadi? Ada lembar refleksi ya, lembar refleksi yang di-download di tadi ya. Oke, lembar refleksinya. Nah, untuk lembar refleksi ini daripada Bapak Ibu ngeprint dari PDGG tadi, mending ya saya sarankan Ibu Bapak ini ambil dari bagian yang ini saja. Yang tadi saya sudah share itu. Nah, itu ada kan? Nah, ini formatnya. Jurnal dialog reflektif ya. Itu. Nah, catatan pengamat dimasukkan semua. Lembar reflektif itu seperti apa sih? Refleksi terhadap saran dari supervisor yang mengamati begitu. Itu namanya lembar refleksi. Terus saat pembelajaran itu Bapak Ibu menemukan apa? Lah itu bisa disampaikan di sini semua gitu. Ya. Oke. Untuk lembar reflektif saya kira enak pakai yang ada di e-learning ya. Silakan di-download ya. Kemudian di-download saja. Nanti bisa pakai ini. Daripada kalau ini punya Bu Putu itu dia ngeprint tapi bentuknya sederhana sekali kayak gini. Jadi saya nggak tahu kenapa harusnya itu ada banyak ini refleksinya tapi dia cuma 2. Oke, yang ketiga kita lihat tugas praktek satunya. Nah, tugas praktek satunya kan tadi di-upload dalam bentuk video. Nah, videonya nanti bisa dimasukkan ke dalam YouTube atau di dalam Google Drive. Saran saya kemarin ada yang upload dalam Google Drive tapi di privat sehingga saya nggak bisa menilai. Jadi kalau misalkan dimasukkan ke Google Drive harus di open. Nah, ini contoh ini. Ini contohnya. Ya, ini dimasukkan dalam Google Drive. Nanti saya harus melihat gitulah. Coba kita lihat. Bapak mohon maaf tidak tampil di layar, Pak. Tidak tampil. Iya. Saya Oh, kenapa tidak ya? tampil. Oh, Oke. kalau yang ini tampil. Oh, yang ini tampil Tapi ya? kalau yang tampil, tapi kalau ketika Bapak menjanjikan contoh, itu seperti yang tadi dari Ibu Ogi tidak tampil Pak di layar saya. Kenapa ya? Oh, tampil. Tapi sekarang tampil. Tampil, sekarang tampil. Oke, coba Kalau nanti. tadi pas Nanti saya ulang. Nah, ini ya dibuat dalam bentuk video mengajarnya di embed ke dalam. Nah, ini tampil. Nah, seperti ini.
Tampil, Pak. Ya, oke. Oke, jadi Bu Ogi ini sudah izin sama saya. Saat itu kelasnya sudah tidak diperkenankan mengambil video siswa. Kan harusnya ada siswa ya. Ya nggak apa-apa kalau memang kondisinya seperti itu. Jadi ini dia tanpa siswa. Gitu. Tapi alangkah lebih baiknya harus ada siswa, ada nilai plus tentunya. Karena kan di situ saya bisa melihat eye contact dengan siswa, kemudian bagaimana tanggapan siswa, respon siswa itu sendiri kepada Bapak Ibu mengajarnya begitu. Bagaimana nanti situasi kelas. Nah, kalau kayak gini kan hanya kemampuan mengajar saja yang saya nilai, gitu ya. Nah, gitu. Oke, ya ini. Oke. Oke. Dan RPP juga ada ya, RPP sebentar. Nah, mana tadi? Nah, RPP-nya juga disematkan ya Bapak Ibu, disematkan. Nah, ini ada RPP ya, begitu. Oke, ini salah satu contoh tugas dari Ibu Niputu Dinasanti ini, udah lumayan bagus gitu ya. Nanti berkembang terus. Jadi nanti kalau sudah bisa melaksanakan tugas praktek 1, tugas praktek 2 sampai 7 itu gampang. Yang penting ibu bapak itu harus ada kesempatan, harus ada meluangkan waktu untuk take video. Nah itu aja. Gitu. Oke, saya dan kalau ngupload jangan di bagian ini. Kemarin kan saya komentari. Ini ada yang feedback komen. Feedback komen ini bagian saya. Kalau saudara nguploadnya di sini, menuliskan itu refleksinya, menuliskan menuliskan semuanya, nguploadnya di sini nanti akan hilang karena kan saya nggak bisa mengomentari kalau gitu ya. Di bagian itu. Oke, saya kira itu kita buka sesi jawab ya, sesi jawab untuk pertanyaan. Silakan. Bagaimana? Yang disampaikan atau tidak? Ya Pak. Bertanya boleh Pak? Boleh ya, ini justru harus bertanya gitu ya. Saya mau nanya, ini kan ada 2 RPP yang kita buat ya. Videonya juga 2 atau salah satu aja Pak? Oke, untuk videonya itu ketentuan dari kita baca sama-sama ya, ketentuan dari ini sudah tampil ya. Ya. Sebentar. Ketentuan dari prakteknya adalah laporan praktek dari 2 RPP berarti nanti memang mengajar juga. Jadi tagnya silakan nanti 2 itu disampaikan sesuai dengan 2 RPP 1. Bisa ya. RPP 1 tentang apa, RPP tentang apa, nanti videonya tuh kasih keterangan ini video 1. Video RPP 3. Saya kira Oh, jadi harus 2 ya Pak videonya, Pak? Dijadikan 1 tidak apa-apa, tapi kan dalam pembelajaran kalau misalkan RPP 1 dan RPP 2 itu nyambung, maka saya kira nggak apa-apa 1 video. Tapi kalau nggak nyambung kan dibuat 2 video ya. Oh gitu. Saya kira salah 1 Pak. Untung belum saya upload. Nggak apa-apa, silakan ditambahi. Masih 2 minggu ya. Nih, oke. Ini hati-hati loh. Ini tugas yang kedua. Tugas yang kedua itu juga sesi 2 itu adalah, coba ya kita tengok ya. Nah, ini sampai 22 Oktober lagi loh. Nah, ya, oke. Gitu ya. Jadi semangat ya. Nanti tugas 3 coba tak bukakan. Iya. Izin bertanya Bapak. Oh, belum diubah. Ya, belum diubah. Jadi nanti tugas praktek 2 saya kira akan lama lagi. Jadi 22 mungkin tambah 7 berarti 29. Nah, tapi itu belum diubah dari admin UT-nya. Enggak apa-apa. Gimana? Oke. Iya, izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Ya. Tadi kan kita harus melampirkan jurnal reflektif ya, yang dialogis.
apakah salah satu aja yang dilampirkan itu jurnal reflektif yang kita unduh di e-learning, apa double Pak dengan lembar refleksi yang ada pada modul? Satu Jadi saja. jadi Itu satu Bapak saja. pilih yang mana. Tapi kalau biar Oh, seragam karena untuk formatnya sudah ada di e-learning ya. iya. Ibu nyaman pakai yang mana? Pakai e-learning atau Oh, yang pakai di oh modul? Kalau iya. nyaman di modul ya nggak apa-apa. Iya, jadi kalau kita menggunakan jurnal reflektif yang kita unduh di e-learning, kita tidak harus menggunakan lembar refleksi yang ada di modul. Kalau untuk lembar observasinya gimana Pak? Yang ada Oke, di modul? bagus. Lembar observasi tadi sudah dicontohkan oleh punya Bu Putu ya. Nah, ini saya buka Iya, dulu. Tadi nggak kelihatan berarti ya Bu ya. iya, enggak kelihatan Pak. Ya, coba saya share dulu. Ini kelihatan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Nah, ini lembar refleksi dapat di-download pada modul. Lembar refleksi apa? Lembar observasi. Ini ada di modul ternyata. Iya, Nah, ada di modul Bu. Jadi iya, bisa iya, di-download dan nanti iya jadi sepak, formatnya biar seragam. Jadi kita tidak menggunakan format iya. lain. Oke, saya kira itu. Hmm, Oke. iya. Kemudian satu lagi Pak, boleh bertanya satu Boleh. lagi? Ya, itu kan tugas membuat RPP. Bagaimana saya kan kurikulum di sekolah sekarang kurikulum merdeka ya, Pak. Ya, Jadi penggunaan pun menggunakan modul MA. ajar. Ya. Ya, menggunakan modul ajar. Nah, apakah boleh, Pak, kita menggunakan modul ajar yang formatnya mungkin agak beda, agak berbeda dengan format RPP yang ada pada modul? Seperti Bagus itu, Pak, ya. pertanyaannya. Ya, memang beberapa sudah ada yang menggunakan kurikulum ini Merdeka, sudah ada sekolah penggerak gitu ya. Ini sekolah penggerak ini sekolahnya. Masih on, masih mute. Iya, Bapak, kebetulan sekolah kami sekolah penggerak, Pak. Bagus nggak apa-apa. Yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka silakan pakai MA modul Iya. ajar. Itu ya, lebih bagus. Jadi Nggak apa-apa. tidak harus terpaku kepada modul ya, Pak? Kalau di Ya, modul kan contohnya ya. RPP dengan ya. Ya, nggak apa-apa, nanti tetap saya nilai ya. Yang menilai nanti saya. Iya. Terima kasih, Bapak. Oke, bagus sekali. Oke, pokoknya kebingungan-kebingungan silakan disampaikan di ini sekarang ini. Oke, silakan. Ini kita kalau 1 jam cukup ya 1 jam aja, karena kan Bapak, mohon maaf untuk ya. sekedar meyakinkan saja ya, Pak. Hmm, Jadi yang harus kita upload untuk tugas 1 itu pertama 2 RPP, 2 ya, video, hmm, 1 jurnal ya, dialogis, oke, 1 lembar observasi, ya Pak ya? ya, oke. Ini, Jadi, ini, ini saya bukakan lagi. oke. Oke, terus praktek 2. Yaitu RPP 3, RPP 4. Sorry. Untuk 1 ya. Tapi ya, harus untuk yang tugas 1 itu kan ketambahan yang di GPO itu ya. oh iya, yang diskusi itu ya Pak Iya, ya, yang iya, analisis video itu ya? ya betul. Nah, Iya, bentar. itu sudah Pak. Nah, ini sudah ya. Jadi Analisis video GPO RPP 1 2. heeh. Nah, ini. Nah, nanti silakan dibuat dalam bentuk kalau mau dibuat ngirimnya itu jadi begini nih, bisa tunjukin nih. Nah, silakan mau dibuat PDF ya nanti dikasih nama-nama gitu ya. Tuh. Nanti linknya di-embed ke dalam file tersebut gitu ya, biar saya Oh lihat. iya. Tuh. Oke. Saya kira itu mudah kok. Mudah. Iya. Ini sambil latihan saat nanti Bapak Ibu mau ke PPG. Kalau PPG nanti di tag video terus untuk laporan akhir. Oke, silakan. Yang disampaikan. Nah, Bu Yosi mau bertanya ini.
Begini Pak, kami kan yang dari pesisir selatan kan memang agak susah untuk nama, apalagi kami di sini jarak yang jauh gitu kan. Apakah bisa sekali upload yang praktek 1 sama praktek 2-nya Pak? Sekali kan, upload satu ya, gitu. Enggak, maksudnya tuh pas kita prakteknya itu kan di SD yang sama gitu kan Pak. Apakah tugas praktek itu bisa langsung dikirim ke tugas praktek 2 gitu? Oh, jangan. Kalau gitu nggak tertib dong. Nah, kan sudah ada tenggat waktunya masing-masing. Enggak, maksud saya gini Pak, ini kan selesai dibuat praktek 1, itu kan udah selesai, contohnya kan Pak. Terus kami kan langsung ke praktek 2 itu nggak apa-apa Pak? Oh, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Seperti saya tadi sampaikan, nggak usah nunggu instruksi. Langsung ibu bapak misalkan mau ngambil teks sekaligus, misalkan 1 hari itu free nggak ngajar, nanti siswa-siswa diajak, nanti dikasih jajan gitu ya. Nanti untuk ngambil teks sampai sesi 1 sampai sesi 8 gitu ya, nggak apa-apa. Lebih bagus. Gitu Pak. Tapi kan materinya beda-beda. Iya Pak. Terima Ya. kasih Pak. Boleh. Oke. Yuk, yang lain. Bapak, mau nanya lagi Pak, yang mohon maaf Pak jika saya yang bertanya lagi. Oke, silakan. Nah, gantian Bu Rini ya, gantian. Sabar. Oke, silakan Bu Deti. Begini Pak, untuk hasil analisis video Pak yang udah kita komen di forum diskusi GPO ya, apakah harus dilampirkan kembali Pak pada dengan tugas yang lain Pak dalam bentuk file gitu? Nggak perlu. Mau dilampirkan Tidak ke perlu. sini maksudnya? Ke Ya, e-learning? apakah harus dilampirkan? Ya, tidak perlu Pak. Bentar, kita tengok dulu di e-learning ya, biar tidak salah arah. Oke. Sudah mengomentari di GPO, Ibu Desti? Sudah Bapak. Sudah ya. Oke. Sudah Pak. Oke. Kalau memang sudah, kalau di situ kan hanya keterangannya adalah hasil analisis terhadap video pembelajaran berbasis kurikulum yang ada di portal GPO, begitu ya? Iya. Oke. Iya. Tentunya kalau memang ini bisa contohnya, bisa nanti hasil analisis tadi dibuat rangkuman terus masukkan ke Mohon maaf Bapak, putus-putus Pak. Oh, putus-putus. Ya. Oh, sudah jelas ini. Halo? Halo? Sudah jelas? Yang lain dengar suara saya? Dengar ya, Pak. Dengar. Ah, berarti jaringannya Bu Deti. Harus jaringan saya Pak. Mungkin sinyalnya. Hasil analisis GPO dimasukkan ke dalam e-learning juga ya, dibuat dalam bentuk PDF. Dibuat dalam bentuk PDF. Bagaimana Pak? Dimasukkan juga dalam setiap sesi. Ya. Oh iya. Nanti dijadikan ke PDF gitu ya. Kasih file, kasih nama nanti. Hasil analisis GPO. Oke, itu ya Bu Deti. Oke, sambil nanti cek sinyalnya jelek kayaknya ya. Jadi setiap sesi itu harus melampirkan analisis video juga, Pak? Tidak hanya sesi 1. Tidak, ternyata kalau Bapak Ibu cek, kita lebih enak aja fleksibel. Sesuai dengan petunjuk yang ada di setiap sesi. Contoh sesi 2 ini, sesi 2. Nah, sesi 2 apakah ada analisis GPO? Nggak ada? Enggak. Nah, jadi nggak perlu gitu ya. Nah, yang nggak perlu gitu ya. Biar Bapak Ibu fokus gitu. Oke?
Nanti yang ada di sesi 1 yang kemarin. Gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi, Ibu? Yang lain silakan. Boleh, Pak? Ya, Bu Rini. Ya, gini Pak. Memang saya mau nanyakan yang masalah GPO itu Pak. Jadi analisis kita dibuat hanya kata-katanya gitu atau itu Pak kita screenshot Pak yang di GPO kita analisis kan ada tuh kita screenshot gitu gimana? Boleh di screenshot malah jadi bukti. Gitu ya. Di situ kan Ibu Bapak sudah mengomentari ya. Nah, silakan di screenshot terus habis itu mau menganalisis juga nggak apa-apa hasil analisisnya itu. Ya, kalau temanmu ada yang dalam bentuk PDF, ini saya tunjukin. Nah, ini saya tunjukin ya, biar ada gambaran, sudah ada yang ngumpulin. Nah, ini analisis video dari GPO. Video yang ditonton adalah ini, ya. Kemudian dia begini. Tampil nggak? Belum ada tampilan, belum Pak. Belum tampil. Oh, belum tampil. Ya. Belum tampil Pak. Tampil ya? Belum. Belum. Ini tampil. Ini Tampil. udah tampil. Oke. Ini seperti ini. Jadi dari dia menganalisis video ini, kemudian video yang ditonton apa, jadi dia membuat kalimat sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu mau melampirkan tadi screenshotnya lebih bagus, itu kan saya bisa melihat. Ya, jelas ya? Silakan saya nggak saklek, jadi intinya Bapak Ibu berkreatif aja. Ya, formatnya dibebaskan. Ya, Pak. Sudah jelas. Oke. Yang lain? Ya Pak, sudah cukup Pak. Sudah jelas. Boleh. Bu Deti kalau mau tanya lagi boleh. Ini Bu Tiara. Oke, Bu Tiara mau angkat tangan ini. Silakan Bu. Oke. Gimana Bu? Udah paham? Pak. Udah paham Pak. Paham ya. Yang penting praktek ngajarnya silakan dibuat gitu ya. Karena tiap minggu itu. Biar nggak tertumpuk-tumpuk ya. Siapa yang nanti lagi Pak boleh? Ya Pak. Mana? Yang megangin video nanti pakai yang kaki 3 itu loh. Ada kan? Tripod namanya, tripod ya? Ya. Enak pakai tripod ya Pak. Tripodnya nanti diarahkan. Ada yang menuju ke ibu, ada yang menuju ke siswa. Itu kalau anak PPG itu tripodnya malah 3. Jadi ada yang ke shot, ada yang ke shot, ada yang ke shot. Bapak, mohon maaf Pak. Saya ingin bertanya lagi Pak mengenai durasi Pak, durasi video ya. Itu minimal berapa menit atau ada batas maksimal atau minimalnya Pak? Oke, kalau di aturan sih nggak ada ya, nggak ada. Disesuaikan dengan RPP. Nah, RPP-nya itu di sini berapa, rancangannya berapa begitu. Tapi ingat usahakan dalam RPP baik modul ajar itu kan ada kegiatan pendahuluan, pembuka, inti, penutup. Tunjukkan 3 itu harus keluar ya. Jadi tidak hanya asal ngajar aja enggak gitu. Mas. Jadi nanti saya itu ngoreksinya ya di bagian itu. Oh, ini intinya kegiatan pendahuluannya ada. Inti dari kegiatannya ada. Kegiatan penutupnya juga ada. Nah, itu baru bagus RPP-nya itu atau modul ajarnya. Gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar masuk mengajar. Tapi nggak usah disampaikan ini bagian inti, nggak perlu. Nanti saya akan menganalisis sendiri gitu ya. Gitu. Saya kira Bapak Ibu sudah hebat lah, sudah ngajar kok ya. Ini praktisi keren banget lah gitu. Insya Allah. Insya Allah. Tapi beda Pak. Enggak lah, sama aja. Segera lulus gitu ya, segera lulus supaya dapat manfaat ya. Lagi. Nah, Bu Rini mau tanya lagi nih.
Terus satu lagi, Bunda. Ini Di grup itu. satu lagi, maaf ya Pak ya. Di grup itu kan saya fasilitasi. Ini Pak, saya mau tanya. Sebentar. Ya. Saya fasilitasi grup, Ya, ya mungkin di pengampu lain nggak ada grup gitu ya. Jadi saya fasilitasi grup. Kalau memang tidak saya balas, ya cari dulu gitu di e-learning itu ada atau tidak. Maka kan saya sering itu bilang gini, itu literasinya bagaimana? Kalau nyuruh siswa aja kan kalian baca dulu kan gitu toh. Giliran kalian yang jadi siswa sekarang apa-apa tanya terus. Padahal di e-learning itu kan ada gitu ya. Ayo rasakan ini Bapak Ibu ya. Ya, ini saya mengajarkan literasi dulu. Kalau memang nanti di e-learning itu kok ada pertanyaan yang bisa dijawab di e-learning, nggak perlu ditanyakan. Yang lain pun boleh nanggepi ya. Kalau memang ada temannya tanya kok Bapak Ibu memang berkenan menjawab, ya tanggepin aja nggak apa-apa. Oke, saya kira itu. Oke, Bu Rini mau tanya nih, silakan. Iya Pak, saya mau nanya tentang kehadiran kita nih Pak, gimana Pak? Daftar Ya, hadir, ini kehadiran apakah tetap tak nilai kan? Kan dilaporkan. Maksudnya gimana? Daftar hadir Pak, ini nggak apa-apa, ini sudah saat kehadiran di sini sudah saya kan ini tak rekam, jadi nanti saya ngelihat siapa aja yang hadir, gitu. Ya, nggak perlu nanti. Jadi berarti Bapak ngerekap saat web aja ya Pak ya? Ya, saat web. Ya, biasanya sih kalau di e-learning itu ada daftar kehadiran tiap sesi, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya, saya memantau ini, saya memantau di sini. Ya maksud saya itu Pak. Oke, yuk. Mana lagi Bu Tiara mau tanya? Ayo Bu Tiara, gimana? Paham? Paham Pak. Oke. Bu Diana itu lagi ngajar. Nah kan pas lagi ngajar gini ngetek gitu kan bagus kan gitu ya. Bu Diana? Nah. Oke. Bu Yasi ada pertanyaan enggak? Untuk sekarang enggak, Pak. Enggak, jelas loh ya. Oke. Bu Minarti ini kok angkat tangan kenapa? Halo Bu Min. Bapak Ibu nggak kesulitan mengupload videonya ke Google Drive toh? Nggak bingung ya mengupload nanti videonya Google Drive, nggak bingung ya? Insya Allah nggak ya, Bu Deti nggak ya? Pak, belum nyoba soalnya. Belum nyoba. Kenapa belum Pak? Ya harus dicoba. Iya, tapi nanti kan kalau link YouTube juga nggak apa-apa kan tadi? Link YouTube nggak apa-apa, bagus. Nah, ini jadi konten kreator guru nih, guru kreatif ini ya. Iya, sekalian Pak. Boleh lewat YouTube boleh. Saya juga tak embed ke YouTube. Gitu, ya. Oh iya Pak, videonya itu boleh tidak harus pakai sound tertentu gitu Pak, sound biar lebih menarik gitu, nggak usah ya, murni aja real gitu ya Pak? Murni real. Oke. Ya. Iya Pak. Murni apa adanya, nggak usah ditambah-tambahin. Jangan edit Pak, nggak boleh edit. Diedit kalau mau diedit silahkan, itu kan saya persilahkan. Tapi kalau memang nggak perlu, saya nggak perlu membuat Bapak Ibu menjadi susah gitu loh. Iya. Maksudnya gini kan ya Pak, keterbatasan memori HP ya Pak, saya ngerekamnya kan pakai HP. Jadi kalau video yang panjang-panjang, bagaimana kalau saya itu memvideo nih kegiatan pembelajaran, tapi ketika anak diberikan tugas nih, ada waktu anak diberikan latihan atau tugas gitu kan ya, mengerjakan diskusi. Itu ya di-cut seperti itu Pak. Boleh. Silakan diedit. Ya, silakan. Saya memorinya nggak cukup Pak. Ya. Maklum. Apa-apa. Ya Pak, keterbatasan itu Pak. Ya nggak apa-apa Bu. Jadi di-cut aja Pak. Jadi ya, paling boleh. Nanti sebagian pembuka, inti ya, pas penugasan anak paling nanti kelihatan hasilnya aja gitu Pak. Ya nggak apa-apa, bagus tuh kalau memang nggak mau ribet ya. Nah, nggak apa-apa. Iya, masalahnya nggak akan cukup Pak, memorinya saya udah nyoba. Nggak bisa lebih dari
Apalagi sampai setengah jam ngerekam itu Ya. nggak cukup, Pak. Boleh. Memorinya, Pak. Diedit boleh kalau Iya. memang Bapak Iya. Ibu tidak sibuk gitu ya. Ya, paling di-cut pakai beberapa HP, nanti kalau nggak cukup pinjem, jadi gitu, Pak. Disambung Ya. lagi HP yang lain gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini semester berapa ini kalian? Saya semester 6, Pak. Semester 6 ya? Semester 6. Iya. Karil sudah dapat karil belum? Nah, Ada sih, Pak. ya Pak, cuma semester 6. belum ada penugasan. Belum ada kebenaran. Kalau- Karil, karya ilmiah dapat nggak? Ada, Pak. Ada mata kuliah Karil, ada. Ada ya. Ada, ya. Oke, saya kira itu. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti clear ya. Jadi ini kerisauan Bapak Ibu terjawab di sini semua ya, sudah ya. Untuk materi web 1 ini kita hanya mengadopsi atau hanya memfasilitasi tentang bagaimana sih PKM ini, kuliahnya seperti apa ya. Tujuannya adalah satu, saya sampaikan kembali, supaya Bapak Ibu itu menjadi guru yang dinanti-nanti kehadirannya oleh siswa. Jadi jangan galak-galak ya Bapak Ibu ya. Nanti cepat muda kalau galak, kalau ngajar. Ya kalau nakal ya nanti biarin ya gitu. Pokoknya nothing tulus gitu ya dalam mengajar. Gitu. Kan Ibu Bapak kan pasti berharap menjadi guru yang profesional lah. Belajarlah dari siswa sebenarnya ya. Jadi guru kita sebenarnya adalah siswa kita. Kan gitu ya. Oke, apalagi SD, guru SD itu wah sangat berat itu. Jadi saya atungi jempol itu untuk Bapak Ibu ini. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akan tutup untuk materi perkenalan dalam tutorial webinar pertama ini. Jadi jelas ya bahwa materi tentang perkuliahan pemantapan kurikulum kemampuan mengajar ini semua tugasnya adalah upload video pembelajaran. Sampai nanti di akhir saya akan buatkan di sesi ke-8, sesi ke-7 dan 8 itu ada bagian membuat laporan PKM. Laporannya seperti apa nanti saya buat template-nya dulu. Gitu ya. Berarti nanti ada 3 sesi lagi, ada 3 web lagi. 3 web itu nanti saya akan membuat refleksi dari setiap tugas-tugas yang Bapak Ibu. Pasti ini pasti. Setiap kelas itu pasti ada yang rajin, ada yang biasa, ada yang super biasa kan gitu ya. Nah, nanti kita lihat di refleksi di web 2, 3, 4 nanti saya tunjukkan ya. Oke. Jadi itu harapan saya, semoga Bapak Ibu tetap semangat, yang penting semangat, sehat ya, kerjakan yang menjadi kewajiban Bapak Ibu. Oke? Begitu juga saya juga tetap semangat Bapak Ibu. Terima kasih, saya akhiri ya. Kalau ada pertanyaan silakan di grup WA, diskusi jangan lupa di e-learning harus aktif ya, biar nanti terpantau oleh sistem. Jadi jangan aktif di WA saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.